people. Welcome to 99 Talks Special Edition Road to Golden Property Awards 2025 The Legacy. Bersama saya Clara Antawijaya. Nah, sesuai dengan temanya, ini The Legacy Golden Property Awards 2025 ini hadir dengan konsep yang pastinya lebih istimewa karena bertepatan dengan anniversary 1 dekade alias 10 tahunan ya. Nah, tentunya tidak hanya untuk memberikan penghargaan bagi insan properti, tetapi juga pastinya momen 1 dekade Property Awards ini juga dipersembahkan untuk para legend yang telah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa besar di industri properti, baik dulu maupun juga sekarang. Nah, di episode kali ini, selain juga ngobrol dengan pemenang sebelumnya, kita juga akan mengulik nih ya, perspektif lain tentunya dari seorang influencer property yang langsung aja ya kita ke narasumber kita yang pertama terlebih dahulu, yaitu kita memiliki CEO dari Indonesia Property Watch, Bapak Ali Tranghada. Halo, apa kabar? Baik, Pak. Apa kabarnya ya? Tapi baik, Pak. Apa kabar, Pak? Baik. Luar biasa. Luar biasa. Dan yang kedua, the champion of last years nih ya, yang merupakan General Manager Sales, Marketing and Promotions dari Grand Wisata. Halo Bapak Hans Lubis. Halo, selamat sore, Apa selamat kabar, malam. Pak? Jadi kita bicaranya semua salam ya. Salam apapun ya Pak ya, tidak mengenal waktu. Nah, yang ya. penting tuh semangat pagi biasanya Pak Ali. Semangat paginya, semangat gitu. paginya. Sore, iya. siang, malam ujungnya semangat pagi. Selamat pagi. Udah. Baik banget. Selamat pagi Pak. Pagi. Iya. Sehat Pak? Sehat. Oke, dan tentunya kita memiliki narasumber yang ketiga. Beliau merupakan property influencer top the best. Langsung saja ke Pak Ruby Herman. Halo. Hai, halo. Selamat pagi. Pagi. Closing. Kalau closing, cuan. Aduh, luar biasa. Wow. Gimana Apa kabar, kabarnya? Clara? Baik sekali. Thank you so Baik much. sekali ya. Mantap. Selalu auranya tuh aura pagi gitu ya kalau Aura ketemu pagi. kalau ketemu Pak Ruby tuh. Yes, karena kita menginfluence kan. Iya, Harus iya. semangat terus. Iya, menularkan. Udah balik. Tapi luar Yes. biasa loh. Kita udah perjalanan hampir 10 tahun nih Yes, Golden benar. Property Awards Iya. ya. Keren. Perjalanannya pasti ini bukan yang sulit untuk digapai, tentunya tidak mudah, tapi pastinya siapapun pemenang dari Golden Property Awards ini Iya. tentunya bisa mendapatkan dampak yang positif. Betul. Ya, bagi seluruh developer kah Iya. atau konsumen Di juga. industri properti ya. Iya, di industri properti pasti ini memiliki dampak yang sangat positif. Tapi Bapak-bapak nih ya, aku ada concern sedikit deh terkait dengan awards lainnya. Kalau Golden Property Awards ini kan memang sudah menjadi benchmark ya di industri properti. Tapi sekarang aku tuh agak concern banyak sekali awards yang cukup abal-abal ya, yang tentunya tidak kredibel begitu ya, yang asal mungkin bisa dikasih uang, dikasih insentif, mendapatkan award. Sedangkan Golden Property Awards kan tidak seperti itu ya. Tapi mungkin aku mau nanya ke Pak Ali nih Pak, fenomena seperti ini bagaimana Pak Ali menyikapinya? Fenomena ini sebenarnya kan sah-sah aja ya. Mm-mm. Artinya secara bisnis kan macam-macam juga untuk menggapai ke sana gitu kan. Tapi kami itu mencoba tidak seperti itu Ya. gitu ya. Awalnya itu Golden Property Award muncul dari keprihatinan itu memang sebetulnya. Kami mau mencoba membuat satu award, mendefinisikan ulang arti award itu apa sih gitu loh. Ya. Kalau seorang pemenang mendapatkan award, artinya dia harus bangga. Manfaatnya iya, tapi dia harus bangga, jujur sama diri sendiri. Betul nggak sih saya dapat award karena memang kualitasnya bagus gitu. Iya. Jadi bukan berdasarkan transaksional pemenang. Ya. Di awal-awal saya minta dong kategori ini ya saya dengan bayar berapa lah gitu. Kita mau menghindari itu sebetulnya. Jadi sebelum ada pemenang kita nggak ada transaksional apa-apa, kita nggak ada. Nanti bisa konfirmasi juga nih depan kita tidak ada dusta di antara kita Pak. Silakan sejujurnya kita buka ya. Tapi artinya saya mau coba gini. Gimana sih ya, coba kita bayangkan satu pemenang itu mendapatkan award tanpa ada verifikasi, tanpa ada assessment, itu kan tanda tanya gitu maksud saya tuh. Kok saya nggak kesana ya? Tadi kan kalau saya bilang tuh saya tuh agak idealis memang sih. Agak idealis. Saya nggak tahu apa sosok idealis, tapi memang saya maunya seperti itu. Dan sampai 10 tahun ini di 2015 ketika awal Golden Property Award banyak yang menyaksikan gitu loh. Paling bener ya buat kayak gini ya.
nanti bisa jalan nggak sih eventnya? Karena itu kan butuh modal seperti besar banget gitu Ya. ya. Tapi ya ini kita buktikan gitu, dengan realita udah satu dekade pertama ini kita berhasil menjadi, saya nggak tahu ya, nanti Pahan yang bisa bicara juga gimana sih gengsinya Golden Property Award. Tapi kita harapan kita memang mau menjadi benchmark award di Indonesia dan betul-betul kredibel, objektif gitu ya, dan memang ya diakui lah. Bisa jadi kebanggaan gitu, nggak hanya nama saya dapat award tapi bangga. Tadi jujur loh, jadi saya bisa dapat award nggak sih gitu? Oh ya bisa gitu. Dan tidak monopoli untuk pengembang besar aja. Ya, semua pengembang kita akan apresiasi. Rata kalau begitu memang ya. dia memang punya kualitas yang bagus gitulah kalau gitu. Sebenarnya untuk Tidak dapat banget ya. awards, itu mudah asal betul. terkualifikasi. Menarik sekali Pak. Semoga dengan adanya GPA ini ya bisa menjadi angin segar ya untuk dunia properti. Jadi tidak hanya awards yang abal-abal saja yang bersifat transaksional, tapi di sini benar-benar pure dengan adanya integritas gitu ya. Karena kuncinya kan sekarang kayaknya integritas adalah hal yang mahal begitu ya. Jadi sulit gitu untuk Makanya dapat. dengan ini kan kita memotivasi juga yang award seperti itu. Betul. Supaya naik lah itunya, tidak, integritasnya dijaga lah gitu kan. Iya, Kita nggak setuju. bisa nyalahin juga kan, tapi artinya tadi Golden Property Award tidak mengambil jalan itu, mengambil jalan yang idealis gitu. Jadi yang memenangkan Golden Property Awards itu yang benar-benar well deserved, yang earned gitu ya, seperti Grand Wisata. Ya. Pinter ya. Masuk. Masuk ya, langsung hebat. Gimana Pak Hans melihat fenomena awards yang transaksional, yang abal-abal lah bisa dibilang? Ya tadi saya sih sependapat dengan Pak Ali ya, bahwasannya ya itu hal yang ya lumrah terjadi gitu. Tapi tergantung kita mau memposisikan di mana nih. Dan sebagai penerima award, kita mau nggak sih dapat award yang abal-abal gitu kan? Kan kalau tadi Pak Ali bicara dari sisi GPA-nya, kalau saya bicaranya ya pasti kita nggak mau dong dikasih award, tapi kita harus kayak doing something, pay something, and then kita nggak bisa ngebanggain award itu gitu. Karena bagi kita sebagai developer tentunya award ini kan nggak cuma sekedar kayak pajangan ya. Satu hari selesai, acaranya selesai, habis itu sudah gitu. Nggak, tapi kita pingin si award atau penghargaan ini bisa menjadi kebanggaan kita juga nih sebagai developer yang bisa kita berikan kepada ya orang yang datang ke Grand Wisata khususnya saat ini. Jadi melihat dengan adanya pencapaian yang diberikan, ya pasti ini yang terbaik. Jadi dengan adanya abal-abal yang tadi katanya ya, yang sifatnya transaksional, yang sifatnya kayak memberikan tanpa ada proses assessment. Ya kalau yang saya suka dari GPA ini sebenarnya adanya assessment sih. Adanya assessment yang dilakukan yang benar-benar disesuaikan dengan kategorinya. Jadi nggak asal aja gitu. Misalnya mau jadi best ini gitu ya. Oh ya udah nih best ini kayak gini nih caranya supaya dapat best, nggak kayak gitu. Tapi GPA ini melaksanakan yang namanya assessment dan itu berlapis. Bener ya Pak Ali ya. Jadi nggak cuma assessment by pandangan atau terlihatnya seperti apa, tapi juga bahkan datang langsung. Dan waktu itu kita juga sampai dinilai langsung, datang ke Grand Wisata, melihat semua proyeknya, perkembangannya seperti apa, sehingga akhirnya terpilihlah Grand Wisata menjadi pemenang GPA pada masa-masa sebelumnya. Oh, masa-masanya boleh dijabarkan Pak? Tahun berapa gitu Pak? Kan kalau tadi Pak Ali itu dari tahun 2015 ya Pak Ali ya. Jadi 2015 kita Grand Wisata itu kebetulan dari 2021 sudah mendapatkan award dari GPA. Kemudian 2023 dan yang terakhir terbaru itu di 2024 kemarin yang waktu konsepnya People Choice ya Pak Ali ya. Itu polling agak gitu. sering ya. Agak sering lah, agak beban ya. Jadi beban malah ya. Enggak, bebannya beban positif sebenarnya. Bagaimana kita sebagai developer itu tetap menjaga nih supaya kualitas kita nggak turun. Karena ada yang mantau terus gitu. Jadi kita seolah-olah tuh bekerja tidak hanya untuk bagaimana memuaskan konsumen dengan produk-produk kita, tapi kita juga kayak ada watchernya nih. Jadi ada yang ngeliatin nih, kamu kredibilitasnya tetap terjaga enggak gitu. Nah ini benchmark inilah yang tadi saya disampaikan oleh Pak Ali juga dan saya sependapat bahwasannya ini yang bisa dijadikan sebagai benchmark industri properti. Jadi award-award seperti ini gitu. Sering juga ya Pak ya, 2021, 2023, 2024, 2025 ada kemungkinan lagi nih Pak. Nah, Kita lihat ya. Selama itu kinerjanya bagus, harusnya kan nggak terlalu khawatir gitu ya. Betul. Pasti akan masuk Apalagi di tahun 2025 ini sendiri, Grand Wisata itu banyak sekali hal-hal yang baru-baru
Nah. Oh, udah di-spill nih. Oh, sekalian. Terus di-spill harus dong. Ya maksudnya begini, 2000 kita itu kan kalau GPA seperti saya sampaikan tadi ya, ada assessment di sana. Ketika mereka melihat sebuah properti itu kan nggak yang dilihat hanya tahun ini saja, tapi mereka lihat tahun-tahun sebelumnya seperti apa. Ada kemajuan nggak, ada penambahan apa di sana, bagaimana kualitas daripada desainnya, kemudian kualitas daripada bangunannya sendiri, ada penambahan pelengkapan apa di dalam kawasan kota mandirinya. Nah itu pasti menjadi poin-poin kan. Nah jadi di 2025 sendiri ini Grand Nusanta udah luar biasa sekali banyak melakukan hal-hal yang extraordinary, dan salah satunya yang kita juga percaya bahwasannya harusnya di Golden Property Award yang the legacy ya tadi ya, itu bisa memberikan penilaian positif juga terhadap Grand Nusanta. Cocok nih sama temanya legacy, legends nih Pak depan mata. Saya flashback dikit ya. Saya waktu itu gaungnya Grand Wisata itu menggema gitu ya. Setelah pandemi, pas waktu pandemi, Pak. Yes. Nah, itu ketika kita pantau itu memang 2021 itu muncul banyak yang inovatif. Salah satunya yang stand out ya nih Grand Wisata dengan O2 ya. Waktu itu kita melakukan rumah milenial ceritanya. Milenial, iya. Itu heboh. Itu kedengeran lah ke kami kan. Enggak kami aja, market juga mengakui itu gitu. Betul. Dan itu dibuktikan salesnya kan cukup bagus saat itu. Bagus sekali. Waktu, Sold out. Jadi masuk radar, oke. Setelah itu 2023, betul tadi Pak Hans bilang juga, kita ngelihat perkembangannya ada apa di sana. Kalau perkembangannya hanya gitu-gitu aja, dia akan kalah sama yang lain. Betul. Kita gitu ditunjukkan masalah ada akses yang baru segala macam kan. Saya masih ingat tuh kita diajak keliling semua. Nah ini tandanya bahwasannya Pak Ali beneran datang nih nge-assess. Beneran datang ya. Ya, karena memang kita ada tahap-tahapnya, betul Pak. Jelasin dikit ya. Nggak apa-apa Pak. Jadi awal-awal itu memang kita screening awal Pak. Screening awal dengan kriteria kami. Kita mungkin nanti setelah April tengah gitu ya, kita mulai melakukan screening awal. Setelah itu penilaian yang angka 6 ke atas itu kita lanjut Pak. Kita lanjut lebih dalam lagi penilaiannya. Termasuk nanti ada legalitas segala macam, kita cek semua supaya kredibel Pak ya. Setelah itu di periode itu biasanya kami akan menurunkan tim Mysterious Consumer Pak. Jadi tadi kalau ada tim kami, ada calon konsumen yang ngomong bawel, cerewet, nanya-nanya tapi nggak ngetes beli. nih sebenarnya kan. Tapi nggak beli ujungnya. Intel. Seems like mysterious shopper gitu ya. Iya. Tapi itu kita turunkan Iya. lumayan banyak tuh. Dari mahasiswa juga, dari tim kami juga kami turunkan semua. Soalnya kan dari tim kami kadang-kadang udah kenal ya. Iya. Kita Betul. cari yang lain. Betul. Setelah itu masukkan sana, kita evaluasi lagi sampai nilai 8 ke atas. Yang nilai 8 ke atas itu baru tim inti turun verifikasi lapangan Pak. Oke. Jadi memang prosesnya itu minimal 6 bulan. Itu cukup melelahkan, tapi tim kita senang-senang aja Pak. Iya. Happy malah dapat wawasan selama kita ke satu project itu ya, setiap project baru gitu kita dapat wawasan lebih lagi. Iya. Saya pas itu ya saya surprise juga loh Pak. Iya. Yang digambarkan hanya gini gitu kan, saya lihat di brosur, pas lihat ternyata betul-betul luar biasa. Betul. Ada yang dulu kayak komersial sama rumah apa tuh yang buat kafe apa ya? Rumah 3 fungsi. Rumah 3 fungsi kayak Rumah gitu. 3 fungsi. Wih, itu nggak terekspos, nggak nyampe juga sebenarnya. Tapi pas saya, ini sebenarnya harus diekspos. Iya. Karena banyak banget keunikan yang sebetulnya bisa lebih dieksplor lagi gitu kan. Ya, karena salah satu pertimbangan dan juga penilaiannya adalah bagaimana si developer ini bisa memberikan inovasi kan Pak. Nah, di betul. beberapa Betul. kategorinya Bapak kan ya. Jadi inovasi-inovasi yang dilakukan oleh developer ini sesuai nggak sih sama perkembangan zamannya. Karena pada masa itu COVID ya. Iya. Jadi semua orang itu dipaksa harus dari rumah. Sehingga kami melihat sebuah peluang ya ini bisnis akan berkembang dari rumah. Nah, kami menyiapkan produk yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Visioner Dan ya. memang pada masa itu Pak Ali luar biasa. Pak Ruby juga luar biasa, itu barang sold out habis. Yes, betul. Udes. Pak Ruby udah pernah belum ke Grand Udah. Wisata? Oh, udah ya. Udah. Gimana tuh Menjawab Pak? kebutuhan banget. Bener-bener menjawab kebutuhan. Iya. Dan memang tadi kan work from home. Nah, ditawarkan lah home-nya itu ya ada banyak fasilitas dan lain-lain ya. Jadi di situ ya bisa bekerja, berinovasi, berkarya, kreativitas juga jalan. Jadi yang tadi ya, ini juga pas nih. Kan saya punya campaign muda keren punya properti. Ya. Jadi para anak muda melek nih. Pentingnya punya properti. Jadi pas banget. Apalagi developer-developer yang berkomitmen memberikan inovasi dan mendukung anak-anak muda. Jadi pas juga klik.
Cocok. masuk deh. Cocok, tapi kalau perumahan udah didatengin sama property influencer hits ini di depan kita, itu berarti udah itu datang terbaik berarti, Pak. Asik. Kalau kayak anak zaman sekarang udah divalidasi. Asik. Divalidasi banget ya. Ada show unit, ada Gen Z kolam banget renangnya, gitu. ada kolam renang di situ. Wih, cakep. Lumayan kolam renangnya Iya, gitu. Iya. Cakep. Karena kan kita Iya. melihat juga perkembangan. Nah, pada Yes. masa Covid memang kebutuhannya seperti itu ya. Tapi ketika sekarang sudah mulai reda, Covid sudah mulai hilang, ternyata properti itu berkembang lagi nih. Iya. Nah, kalau untuk di wilayah timur Jakarta, khususnya di wilayah Bekasi, ternyata properti premium menjadi diminati nih, Pak. Maka dari itu kita Grand Wisata sejak tahun 2024 lalu sudah mengkonsep sebuah kawasan yang nantinya akan menjadi kawasan premium. Nah, itu ternyata pada saat kita buka kelas pertama diterima dengan sangat baik oleh konsumen-konsumen kita dan juga oleh masyarakat di timur Jakarta khususnya wilayah Bekasi. Jadi memang penghargaan dari GPA inilah yang akhirnya juga mendorong kami untuk terus melakukan perubahan, terus Beban melakukan positif ya. inovasi. Beban positif. Beban kan itu. Tapi dapat ide ya. Iya, jadi kita nggak bisa stuck kan. Kayak kemarin Iya, kita iya, sudah sukses dengan rumah milenial, and then Iya. kita sukses dengan komersial, and then Iya. what next gitu. Karena kalau properti ini kita nggak bisa hanya berdiam diri kan Pak ya. Setiap saat atau setiap masanya itu pasti berganti-ganti. Dari mulai trennya, dari mulai kebutuhannya pasti mulai berubah. Dan saat ini di 2025 ini memang tren kebutuhan akan rumah-rumah yang premium itu menjadi sangat diminati dan juga sangat menarik untuk kita eksplor. Oh, trennya jadi ke arah situ ya, Pak ya. Oke, tapi Pak setelah mendapatkan penghargaan nih, Pak ya. Ya. Yang sering itu. Itu perbedaannya apa, Pak? Selain mendapatkan beban positif itu, Iya. apa perbedaannya? Apakah sales semakin meningkat, marketing semakin mudah Of lagi? course, yang Yes. pertama adalah Uh-huh. kita mendapatkan kepercayaan lebih. Mm-mm. Ya kan? Karena kalau misalnya udah percaya akan lebih yakin. Dan tingkatan berikutnya adalah ya pasti akan mendapatkan kemudahan untuk melakukan penjualan properti kita. Jadi properti kita menjadi lebih istilahnya lebih orang tuh percaya dan akhirnya bisa menjadi penjualan yang meningkat untuk kita juga. Nah kemudian yang berikutnya adalah ini menarik Pak karena ternyata award-award begini itu tidak hanya untuk keluar saja. Artinya di dalam sendiri itu menjadi motivasi juga nih bagi tim kita. Bagaimana memotivasi tim di internal Grand Wisata untuk menjaga agar kualitas dan juga kualifikasi yang sudah kita dapatkan dari award yang diperoleh itu bisa terjaga gitu. Semangat tim menjadi lebih maksimal. Pastinya ya, komunikasi dengan tim juga pastinya akan menjadi optimal dan pastinya kinerja dengan standar yang berbeda setiap kita mendapatkan award tersebut. Jadi ada development nggak hanya keluar tapi di internal sendiri kita mendapatkan positif tersebut gitu loh. Nah itu yang membedakan. Jadi istilahnya kayak makin kita punya penghargaan, makin kita diberikan apresiasi terhadap proyek kita, makin juga kita berusaha maksimal kembali untuk Kasih meningkatkan. lagi, Pak. Apresiasi kasih lagi, Pak. Tapi harus di-assess dong. Harus di-assess. Iya, harus di-assess. Tadi kalau lihat Iya. panjang sekali tadi ya dari mulai screening sampai tadi yang nilai 8 ke atas Pak ya. 8 ke atas baru mulai dicek inti. lagi, mulai lagi tim intinya turun. Itu Jangan panjang salah, Pak. Di episode sebelumnya saya nanya ke Pak Ali, Bapak tuh orang yang perfeksionis? Enggak sih, bisa-bisanya dia ngomong enggak, Pak. Enggak ya. Padahal yang dipilih itu spek dewa semua tuh. Udah habit. Udah habit ternyata ya. Jadi, ya tapi enggak, tapi iya. Tapi ini bukan menakut-nakuti dari sisi yang sekarang sudah menjadi nominator ya, Iya, tapi iya, ini lebih ke kayak berarti siapapun yang memenangkan GPA ini itu worth it sekali begitu ya. Pastinya nggak kaleng-kaleng. Zaman sekarang nih ngomongnya ini sudah tervalidasi gitu. Validasi. Tapi kalau menurut Pak Ruby sendiri nih ya, sebagai property influencer pasti kan ke satu properti ke properti lainnya pasti ada yang approved by Ruby juga gitu ya. Nah, peran awards di sini sangat berpengaruh nggak sih? Menurut saya sih pengaruh banget. Mm-mm. Ya, ada dua sisi nih. Pertama, khususnya buat developer. Ya. Ya kita tahu nih, market ini kan pasti menginginkan sesuatu yang bagus, yang baru. Terus dari sisi harga mungkin juga, nah banyak pertimbangannya ya. Mhm. Nah untuk developer ya pastinya bisa saling berkembang, meningkatkan standar. Mungkin dari sisi fasilitas, konsep, kemudian juga apa yang bisa diunggulkan, apa yang bisa menarik
untuk orang-orang bisa datang dan membeli ujung-ujungnya kan. Iya. Nah itu kan penting dengan adanya Golden Property Award ini yang tadi developer semakin berpacu ya bersaing secara sehat ya tentunya untuk menjadi yang terbaik pastinya di versinya masing-masing. Karena kan kita lihat banyak sekali nih untuk award-awardnya ya. Ada yang mungkin housing, ada yang mungkin apartemen ya, ada yang rumah subsidi, ada juga perbankan mungkin. Jadi semuanya ini berpengaruh di dunia industri. Menurut saya dengan adanya Golden Property Award ini jadi semakin maju bersama-sama. Ya, jadi bisa melihat kelebihan yang satu di mana. Keunggulan yang satu di mana atau kelemahan ini di mana bisa ditingkatkan. Supaya apa? Ya berkompetisi secara sehat kan ujung-ujungnya pasti kan jualan ya. Ujung-ujungnya. Ya tapi balik lagi dengan adanya Golden Property Award ini sama-sama saling bersinergi gitu loh ya. Saling lihat nih. Mana nih yang developer yang menjadi benchmark. Oh, ini misalnya Grand Wisata yang menang. Wah, kalau gitu mungkin developer lain bisa melihat contohnya nih. Ya, betul. Dan kalau bisa lebih lagi gitu ya. Jadi tantangan juga kan buat developer lain. Oh, menang di sini. Tahun depan kita mesti prepare gini misalnya gitu kan. Itu dari sisi developer. Nah, kalau kita lihat dari sisi buyer, ya kan orang-orang awam misalnya gitu kan, yang ingin membeli properti, ya ini jadi salah satu acuan juga kan. Oh, yang terbaik ini nih. Tinggal sesuai nih. Kebutuhannya sesuai gak? Budgetnya sesuai gak? Nah, tinggal lihat yang terbaik ini. Perbankan yang terbaik ini misalnya. Nanti kan dilihat. Nanti baru survei. Ini jadi membantu, ya kan? Secara orang yang mau beli properti, yang terbaik, yang ini, tinggal dilihat tuh di websitenya ada kan Pak. Nah, baru dikunjungi, cocok gak, masuk gak, gitu kan? Jadi menurut saya ini sangat membantu sekali, khususnya di industri properti di Indonesia dan saling berkaitan satu dengan yang lain. I gotta admit kalau misalkan menjadi property influencer tuh tidak seperti influencer kebanyakan ya. Maksudnya ini kan memang segmented dan tentunya juga ada good deeds-nya di sini. Kita bisa melihat bagaimana Pak Ruby sebagai property influencer itu bisa memberikan pandangan atau masukan bagi orang-orang yang mencari hunian gitu ya. Dan di mana hunian itu kan long term investment ya. Dan itu komitmen bisa jadi seumur hidup gitu ya. Tapi pastinya kan dengan ada awards itu kan pasti bisa jadi benchmark lah, apalagi GPA lah itu nggak usah diomong, pasti orang pas sudah tahu ini developernya menang GPA pasti udah trustworthy. Tapi kalau sekarang kita kan suka melihat ya ada awards yang abal-abal gitu yang sifatnya transaksional. Menurut Pak Ruby itu seperti apa? Ya menurut saya itu kayak mengambil keuntungan dari apa yang ada gitu loh. Developer mana nih yang misalnya ya mungkin nggak sesuai standar gitu kan. Lu mau menang nggak bayar gitu kan. Mau menang nggak bayar gitu itu kan. Banyak sekali. Tapi lama-lama kan semua bisa menilai. Tadi developer juga bisa menilai. Ya kan belum tentu mau ikutan award tersebut. Dan untuk para calon pembeli properti juga menilai ini apa ini awardnya apa ini. Ya kan atas dasar apa. Memang pastinya banyak ya realita ya semua itu bikin kayak awardan gitu kan ya. Nah tapi balik lagi lama-lama masyarakat kita juga kritis kan. Bisa melihat mana yang bodong atau mana yang benar. Nah itu peran property influencer. Iya. Jadi saya kadang-kadang lihat dari sisi yang agak beda nih. Misalkan ya, ada award ada award yang bayaran, misalkan anggaplah kita bilang gitu. Cuma yang proyeknya memang bagus, gitu kan? Itu sah-sah aja sebetulnya. Tapi kita memang maunya award yang kita berikan itu betul ada assessmentnya, itu aja sih sebenarnya kan. Tapi dia dapat abal-abal dia bagus juga sebenarnya nggak masalah gitu. Karena jalurnya beda-beda kan, kita nggak bisa nggak boleh nggak juga gitu. Ini peran property influencer ini penting. Karena kan property influencer yang dekat dengan konsumen ya. Bagaimana menyuarakan kalau misalkan proyek yang bagus itu memang yang mendapatkan award yang bergengsi gitu. Yang betul-betul di assessment. Ini bisa kita kolaborasi ternyata kita. Iya. Jadi artinya dari Golden GPA ini award dan divalidasi lagi oleh property influencer. Itu makin kuat tuh. Harus Ruby Waktu itu approved ya. pernah ketemu kita. Awal-awal kita ketemu. Pas saya suka kita suka. Iya. Ketemu. Kenalnya ternyata di situ. Iya. Konten bareng lagi. Tahun lalu ya. Iya awal-awal. Iya, awal-awal. 10 tahun lalu. Oke. Jadi itu memang tadi konsumen ini butuh diedukasi juga lah ya. Diedukasi kalau ngelihat properti bagus itu nggak semata-mata dapat award aja sebetulnya kan. Tapi award itu salah satu validasi, salah satu yang membuat proyek ini diakui. Betul. Bagaimana properti influencer itu juga memvalidasi gitu. Betul. Ya itulah kita mencoba dari sisi kami nih kita menjaga integritas, menjaga sebagai benchmark. Tapi ketika ini
gaungkan lagi. Iya. Tapi susah nggak sih Pak sebenarnya untuk menjaga integritas? Mengingat persaingan ini kan sekarang, wah kayaknya sulit sekali begitu ya. Dan satu pemain properti dan pemain properti yang lainnya tuh kayaknya ingin sikut-sikutan gitu. Sebenarnya untuk menjaga integritas, untuk tetap fair itu susah nggak sih Pak? Kami bisa klaim Golden Property Award satu-satunya property award yang berbasis research. Jadi kan memang awards yang transnasional ya, karena itu kan bisa merubah pandangan pasar. Intinya kalau mau masuk ke marketnya Gen Z, kitanya harus ngertiin ya. Betul, Ya, harus tahu agak kondisi manja mereka sih gimana. memang sih.